Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan pemirsa di mana saja Anda berada. Kali ini saya akan berbicara tentang ramainya hiruk-pikuk pemberitaan baik di media sosial maupun di televisi. Ya, antara siapa dengan siapa yang berpolemik? Ya, antara Kiai Imaduddin dengan kelompok Ba'alwinya mempeributkan nazab, tapi tidak pernah berpikir tentang nasib. Ya, bagaimana nasibnya ekonomi kerakyatan yang sedang terpuruk akhir-akhir ini. Aku heran ini, mengapa mereka mau membincangkan bahwa para habib yang ada di Indonesia menurut penelitian Kiai Imaduddin itu berdasarkan tes DNA-nya tidak tersambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu kata Imaduddin berdasarkan tesis ilmiahnya dia. Tetapi yang dituduh itu masih terus berpolemik, bahkan mempertahankan. Katanya para habib adalah dzurriyyah Rasul, keturunan Nabi. Ya, tapi bagi kalangan Muhammadiyah atau Al-Irzad atau Al-Qadiri yang lain, mereka cuek-cuek saja, biasa. Tapi justru yang ribut adalah dari kalangan orang yang masih mencintai para muhibbin, mencintai para habib, yang meyakini bahwa Habib adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagi kebanyakan orang di perkotaan itu kayaknya cuek-cuek saja. Contoh aja misalnya di kota Tegal dan sekitarnya ya. Ya, sebut saja kota Tegal, terutama di kampung kami, kampung pesisir, kampung nelayan, yang tidak begitu heboh menyikapi tentang apakah Habib itu keturunan Nabi atau bukan. Karena saya punya teman namanya Salim Aziz. Assalamualaikum, Ami Salim. Ya, terkenal beliau dengan sebutan Salim Kimplong. Pak Salim Aziz tidak meyakini karena terahnya bukan terah dzurriyyah Rasul, bukan terah Ba'alawi. Saya nggak tahu itu apakah benar atau tidak. Tapi saya mohon maaf sekali lagi, bagi orang-orang yang masih meyakini, biarkan saja, nggak usah dimusuhi. Dan bagi orang yang tidak meyakini bahwa Ba'alawi atau para habib bukan Rasul, ya biar saja. Tidak usah bentrok, tidak usah saling mengklaim. Yang jelas mereka adalah pewaris para nabi, pewaris ilmunya. Pak ulama adalah pewaris para nabi. Ya itu aja. Daripada berpolemik ribut ke sana kemari, apakah dia keturunan Nabi Muhammad atau bukan? Karena contohnya dari kalangan Muhammadiyah, mohon maaf, assalamualaikum komunitas Muhammadiyah yang tidak meyakini bahwa mereka bukan dan tidak meyakini bahwa Habib adalah keturunan Rasulullah. Tetapi yang membuat bimbang kami adalah bagaimana sih menyikapinya ini. Jangan sampai umat terpecah gara-gara Habib bukan keturunan Rasul atau Habib keturunan Rasul. Daripada berpikir tentang polemik ini, marilah kita berpikir tentang kebangkitan ekonomi Islam. Ya, kita ekonomi sedang terpuruk, ya. Mikirin mumet, yang penting kita berbaik dengan sesamanya, berbaik dengan tetangganya, berbaik pada dirinya sendiri minimal. Begitu sahabat, jangan lupa minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah, saya punya buku yang judulnya Guyon Rustam. Nah, silakan kalau ingin memiliki buku ini bisa menghubungi kami. Guyon Rustam ini adalah cerita-cerita guyon maton, daripada mumet mikiri keturunan atau bukan keturunan. Nasab, yang penting bagaimana nasib mempertahankan perut, nasib mempertahankan keluarganya, nasib bagaimana kita bisa sejahtera secara ekonomi. Yang penting itu, bukan berbicara tentang nasab, mumet neng das. Begitu sahabat, saya juga nulis buku judulnya Jangan Tunggu Rakyat Bergerak. Nah, ini Jangan Tunggu Rakyat Bergerak mengisahkan tentang berbagai macam polemik di kota Tegal pada saat itu, ontran-ontran 98. Pemaksaan kehendak membuat rakyat marah. Nah, ini ada salah satu judul yang menarik, pemaksaan kehendak membuat rakyat marah. Oke lah Pak Imaduddin, biar kita hormati hasil karyanya, tesisnya, yang menjelaskan bahwa Habib bukan keturunan Rasul. Ya kita hargai karena ini karya ilmiah. Tapi bagi orang yang masih mencintai bahwa Habib adalah keturunan Rasul, biar mereka bebas berekspresi, atau mereka meyakini dan tidak mengganggu kita.
terkait dengan dawir. Saya nggak tahu apa ada istilah dawir, biar mereka yang bersedekah, nggak masalah, asal tidak tipu-tipu, ya kan. Jadi ini yang polemik yang terus berkelanjutan. Jadi menurut saya, marilah umat Islam bergandeng tangan, jangan mau diadu domba. Ingat peristiwa PKI Madiun, PKI Aidit, PKI Musa, PKI berimbas kepada daerah-daerah yang berakibatkan keterpurukan di Orde Lama, kemudian ditindaklanjuti dengan Orde Baru pun sama, dan sekarang Orde Reformasi pun demikian. Ekonomi kita belum bisa mandiri, banyak nelayan-nelayan yang terpuruk karena ketidakadilan ekonomi. Begitu saja sahabat, tidak usah membincangkan antara trah atau nasab, yang penting kita bergerak dan bekerja. Jangan lupa minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rakyat bersatu, tak mudah dikalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.